Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 4 orang akan membahas materi tentang pembentukan budaya sekolah kaitannya dalam pengimplementasian manajemen berbasis sekolah atau MBS. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Awal Hidayatullah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian budaya sekolah dan manajemen pengembangan budaya sekolah bagian perencanaan budaya sekolah. Hai guys, perkenalkan nama saya Aulia Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik budaya sekolah dan apa saja sih aspek-aspek yang perlu ditumbuh kembangkan di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Linda Suryana. Di sini saya akan membahas materi tentang unsur-unsur sekolah dan implementasi budaya sekolah. Perkenalkan, nama saya Suraria. Saya akan membahas materi tentang elemen budaya sekolah sama evaluasi budaya sekolah. Halo teman-teman, apakah teman-teman pernah mendengar istilah atau kata budaya sekolah? Budaya sekolah bukan hanya sekedar tari-tarian atau lagu-lagu daerah. Tapi budaya sekolah yang dimaksud di sini seperti nafas dan jiwa yang menjadi ciri khas sebuah sekolah. Untuk itu, atau untuk lebih jelasnya, pada video kali ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan budaya sekolah dan bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS dalam membentuk budaya sekolah. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas kata budaya. Kata budaya berasal dari 2 bahasa, yakni bahasa Sanskerta dan bahasa Latin atau bahasa Inggris. Budaya dalam bahasa Sanskerta disebut sebagai budaya, artinya budi dan akal. Sedangkan budaya dalam bahasa Latin atau bahasa Inggris adalah disebut sebagai kultur, artinya mengerjakan, mengelola, atau mengerjakan. Jadi intinya, budaya itu adalah hasil olahan budi dan akal manusia yang menjadi pedoman tingkah laku suatu kelompok yang terus dilanjutkan ke generasi berikutnya. Nah, bagaimana dengan budaya sekolah? Jadi, budaya sekolah itu adalah sistem nilai, keyakinan, norma, kebijakan, dan kebiasaan yang dipegang bersama-sama sebagai pedoman tingkah laku. Dan ini berlaku untuk semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, bapak atau ibu guru, kemudian tenaga pendidik, staf, bahkan siswa, dalam hal ini peserta didik. Baik, materi selanjutnya adalah unsur-unsur sekolah. Nah, unsur-unsur sekolah terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama adalah unsur simbol. Nah, simbol mewakili nilai dan kepercayaan budaya yang tidak berwujud ke dalam manifestasi lahiriah. Nah, setelah memiliki banyak simbol, sekolah memiliki banyak simbol. Yang pertama adalah artefak. Nah, artefak ini berupa logo sekolah, poster, pernyataan misi, spanduk, piala, hasil karya siswa, dan benda-benda yang dimana ini menyampaikan nilai-nilai sekolah. Kemudian simbol yang kedua adalah arsitektur. Nah, arsitektur ini adalah pengaturan fisik sekolah berupa desain gedung sekolah, penataan ruang-ruang di sekolah, makna pemilihan ruang warna gedung, penataan pekarangan, dan masih banyak lagi. Kemudian simbol yang ketiga adalah rutinitas. Nah, rutinitas adalah sinyal simbolik yang terdapat dalam rutinitas sekolah seperti rutinitas zikir pagi bersama, kemudian budaya salam yang diterapkan dalam sekolah, dan aktivitas pemimpin yang mengelilingi sekolah dan ekspresi yang mereka layangkan. Kemudian penggunaan bahasa yang digunakan dalam sekolah. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur jiwa sekolah, yang dimana terdapat nilai-nilai, norma, keyakinan, dan asumsi.
Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai-nilai. Nah, nilai-nilai mendefinisikan standar kebaikan, kualitas, dan keunggulan yang mendasari perilaku. Kemudian, norma dipahami sebagai adat organisasi dan tanda atau tabu yang tidak tertulis yang mengatur perilaku di sekolah. Kemudian, keyakinan yang menyangkut bagaimana dan menghadapi dunia sekitar berdasarkan pengalaman pribadi dan di prestasi organisasi. Sedangkan asumsi dapat dipandang sebagai sistem prosedur dari keyakinan dan persepsi serta nilai. Baik, saya akan membahas tentang elemen budaya sekolah. Elemen budaya dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu elemen positif, elemen negatif, dan elemen netral. Budaya positif berupa budaya-budaya positif yang sering dilakukan atau kebiasaan yang positif. Budaya sekolah yang positif adalah budaya yang membantu perkembangan mutu dan kualitas suatu sekolah. Budaya sekolah yang positif diantaranya adalah bekerja sama dalam meningkatkan kualitas sekolah dengan melakukan program-program atau kegiatan yang berupa implementasi dari visi dan misi sekolah. Selain itu, elemen positif dapat pula berupa adanya penghargaan akan kejuaraan yang dilakukan. Yang kedua, elemen negatif. Elemen negatif adalah elemen yang tidak sejalan dengan peningkatan mutu dan kualitas sekolah. Budaya negatif ini diantaranya yaitu tawuran, kelalaian, dan sebagainya yang merugikan sekolah. Yang ketiga yaitu elemen netral. Budaya netral adalah budaya yang tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan suatu sekolah. Contohnya adanya perkumpulan arisan sekolah dan pembuatan baju guru dan lain sebagainya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik budaya sekolah. Menurut Luhmann 1995 juga menjelaskan terdapat 6 karakteristik penting yang dimiliki oleh budaya sekolah, yaitu yang pertama, observe behavior regulates, yaitu aturan yang digunakan untuk berinteraksi oleh semua warga sekolah dengan menggunakan bahasa umum, istilah, kebiasaan, dan tradisi tertentu. Baik, yang kedua yaitu norms, yakin pedoman atau acuan yang digunakan sebagai standar dalam berperilaku. Baik, yang ketiga yaitu dominant values merupakan nilai-nilai pokok yang harus dijalankan oleh semua warga sekolah. Yang keempat, rules ialah terdapat aturan yang ketat dan mengikat semua warga sekolah untuk mencapai sebuah kemajuan. Baik, yang terakhir yaitu organization climate ialah semua perasaan yang diimplementasikan menuju ekspedisi tata ruang dan cara berkomunikasi yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang manajemen pengembangan budaya. Nah, dalam manajemen pengembangan budaya, kita akan membahas beberapa langkah, yakni yang pertama adalah perencanaan budaya sekolah, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan budaya sekolah, dan yang ketiga adalah evaluasi budaya sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan perencanaan budaya sekolah. Sebenarnya kita ketahui bahwasanya perencanaan itu adalah langkah yang sistematis sebelum membangun, baik itu membangun budaya maupun membangun infrastruktur. Nah, mengapa ini sangat penting? Karena membangun lingkungan yang baik itu dapat mempengaruhi psikologi daripada warga sekolah. Misalnya, bangunan yang berantakan, bangunan yang kotor akan membuat orang-orang yang ada di tempat tersebut akan tidak nyaman. Sedangkan lingkungan yang bersih, kemudian penuh dengan pohon-pohon yang rindang dan sejuk, itu akan membuat orang yang ada di tempat itu nyaman untuk belajar. Nah, berikut ini ada 6 hal yang harus ada dan dipersiapkan ketika ingin menciptakan lingkungan budaya yang kondusif.
Nah, yang pertama adalah bangunan sekolah yang kokoh dan sehat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya bangunan itu bukan hanya sekedar tembok saja, tapi ia adalah wahana atau wahana untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran yang aman dan nyaman. Maka dari itu perlu kita memilih bangunan atau bahan yang berkualitas. Kemudian juga kita memperhatikan usia pakai daripada bangunan tersebut. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan ruang gerak murid. Kemudian yang kedua adalah lapangan bermain. Nah, lapangan bermain ini bisa kita sebut juga sebagai laboratorium sosial, di mana peserta didik menggunakan lapangan bermain ini untuk melatih kemampuan motoriknya dan juga melatih kemampuan hubungan antar sosial atau kerja tim. Selain daripada itu, ternyata lapangan bermain itu bisa juga digunakan untuk melakukan tradisi atau budaya sekolah, yakni adalah misalnya melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian yang ketiga adalah pepohonan yang rindang. Sebagaimana kita ketahui, pohon yang rindang adalah paru-paru dunia. Nah, dalam konteks sekolah, pepohonan itu adalah paru-paru sekolah. Nah, pohon ini tidak hanya memberikan asupan oksigen, tetapi memberikan kenyamanan dan kesejukan. Selanjutnya yang keempat adalah sistem sanitasi dan sumur resapan air. Permasalahan terbesar di kota besar adalah banjir dan irigasi air yang buruk. Maka dari itu, solusinya adalah memperbaiki saluran irigasi air dan membuat sumur resapan. Kemudian yang kelima adalah menyediakan tempat sampah. Sampah itu sama dengan emas yang terbuang, yang tidak terkelola. Artinya, sampah ini bisa menjadi emas atau cuan ketika dikelola dengan baik. Maka dari itu, sekolah berperan untuk menyediakan tempat sampah, baik itu tempat sampah untuk sampah organik maupun tempat sampah untuk sampah anorganik. Kemudian setelah menyediakan tempat sampah, maka sekolah memberikan pengajaran bagaimana mengolah sampah tersebut. Kemudian yang keenam adalah lingkungan sekitar yang mendukung. Lingkungan sekitar sekolah itu adalah keadaan bangunan dan fasilitas umum yang ada di sekitar sekolah. Untuk mendapatkan lingkungan yang baik, maka pilih tempat bangunan sekolah yang relatif tidak bising atau tidak ribut. Caranya adalah sekolah bisa mencari tempat yang jauh dari pabrik yang memiliki potensi suara bising. Kemudian juga kalau sekolahnya sudah dibangun, maka sekolah tidak boleh atau tidak mengizinkan pengusaha-pengusaha pabrik untuk membangun pabrik di sekitaran sekolah. Nah, jadi keenam hal yang saya sebutkan tadi itu bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga mendorong atau mendukung terciptanya nilai-nilai budaya sekolah yang positif. Jadi, perencanaan infrastruktur adalah langkah awal untuk menciptakan budaya sekolah yang positif. Ada beberapa aspek yang perlu ditumbuh kembangkan pembinaan lingkungan sekolah, antara lain yang pertama yaitu keimanan. Nah, keimanan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Keimanan ini perlu dibina dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, dengan keimanan diharapkan setiap peserta didik dapat membina dirinya menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Yang kedua yaitu ketakwaan. Nah, ketakwaan sebaiknya ditanamkan sejak dini kepada peserta didik masuk sekolah melalui berbagai kegiatan. Karena pada dasarnya kualitas manusia ditentukan oleh ketakwaannya. Nah, ketakwaan merupakan cerminan dari nilai keimanan berupa perilaku yang terwujud dalam menjalankan perintah dan larangan agama.
Yang ketiga yaitu kejujuran. Nah, dalam berbagai hal sikap dan tindakan jujur bertanggung jawab harus diwujudkan dan ditumbuh kembangkan sehingga menjadi baik dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun diri sendiri dan orang lain. Nah, yang keempat yaitu keteladanan. Nah, keteladanan ini merupakan memberikan contoh melalui perbuatan atau tindakan nyata, karena keteladanan jauh lebih penting daripada memberikan pelajaran secara verbal. Yang kelima yaitu suasana demokratis. Nah, suasana sekolah haruslah suasana yang menunjukkan adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dan menghargai perbedaan sesuai dengan sopan santun demokrasi. Nah, adanya suasana demokrasi di lingkungan sekolah akan memberi pengaruh kepada pengembangan budi pekerti, saling menghargai dan saling memaafkan. Dan yang terakhir yaitu kepedulian. Nah, kepedulian terwujud dengan sikap empati dan saling menasehati, saling memberitahukan, saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling melindungi sehingga setiap masalah dapat diatasi secara cepat dan mudah. Baik, materi selanjutnya adalah implementasi budaya sekolah. Dalam panduan pembinaan pendidikan karakter melalui pengembangan budaya sekolah, ada beberapa prinsip pengembangan budaya sekolah. Yang pertama adalah berkelanjutan, artinya bahwa pengembangan dan pembinaan karakter dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Nah, proses tersebut mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi secara bersiklus. Kemudian yang kedua adalah terpadu, artinya bahwa pengembangan dan pembinaan budaya sekolah dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh kegiatan sekolah. Nah, semuanya manajemen sekolah yang terdiri atas manajemen kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, hubungan sekolah dan masyarakat, pembiayaan, semuanya dirancang dan diarahkan agar kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik. Selanjutnya yang ketiga adalah konsistensi, yaitu seluruh kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan konsisten dalam pengembangan dan pembinaan budaya sekolah. Nah, semua warga sekolah harus mengimplementasikan nilai-nilai positif dalam ucapan, sikap, dan perilaku, santun, gemar membaca, gemar menulis, bersikap ilmiah, rendah hati, dan empati, disiplin, serta hemat. Kemudian yang keempat adalah implementasi. Nah, nilai budaya sekolah tidak hanya dipajang melalui poster, pemberian ceramah atau pengarahan, pemberian penjelasan lewat berbagai mata pelajaran, harus diimplementasikan berupa ucapan, sikap, dan perilaku seluruh warga sekolah. Hal ini bisa dilakukan melalui keteladanan dan pemberian lingkungan yang kondusif terhadap penciptaan budaya positif di sekolah. Yang terakhir adalah menyenangkan. Nah, suasana menyenangkan adalah bebas dari rasa takut, tertekan, dan terpaksa. Dalam suasana yang menyenangkan, mereka menerapkan budaya dalam perilaku sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kesadarannya sendiri. Prinsip menyenangkan dapat diterapkan pada saat jam istirahat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan di kelas yang diciptakan guru. Baik, kita akan membahas tentang evaluasi budaya sekolah. Untuk mengevaluasi nilai budaya sekolah dapat dilihat dari perilaku siswa dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Selain itu, pembinaan dan pengembangan budaya dan lingkungan sekolah dilakukan secara terus-menerus. Adapun tujuan mengevaluasi budaya dan lingkungan sekolah yaitu yang pertama, mengetahui ketercapaian target yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengetahui target yang sudah akan atau belum tercapai. Yang ketiga, mengetahui faktor penghambat ketercapaian target. Yang keempat, mengetahui upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mengatasi kendala. Yang kelima, yaitu mengidentifikasi unsur rencana dan pelaksanaan program yang
perlu diperbaiki dan dikembangkan sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal untuk saat yang akan datang. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami punya pantun. Mentari senja telah tenggelam, Cakep. hujan turun mulai jatuh. Cakep. Kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.